Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, malam hari ini kita bisa belajar kembali firman Tuhan. Kita masih dalam pembelajaran tentang doktrin Alkitab. Malam hari ini saya mengajak kita untuk mempelajari tentang kanonisasi Alkitab. Ya, jadi kanonisasi Alkitab itu apa sih? Jadi kanonisasi itu adalah proses pengkanonan ya, Alkitab sehingga menghasilkan 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Ya, jadi ada orang bertanya, kenapa Alkitab kita 66 kitab? Terdiri dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Kenapa tidak 67? Kenapa tidak 60 misalnya? Siapa yang menetapkannya? Bagaimana prosesnya? Nah, penjelasan semuanya itulah yang disebut dengan kanonisasi Alkitab atau proses pengkanonan sehingga Alkitab ada di tangan kita hari ini. Ya, jadi itu ya prosesnya. Nah, dan proses itulah yang dinamakan dengan kanonisasi Alkitab. Nah, itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Yang pertama, sebelum kita bicara masalah kanonisasi Alkitab, kita harus mengerti dulu kanon itu apa? Atau apa yang dimaksud dengan kanon? Nah, sebenarnya kata kanon itu terdapat 5 kali dalam kitab perjanjian baru. Ya, jadi kata kanon ya itu ada 5 kali ya, dalam perjanjian baru. Ya. Yang pertama misalnya dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13. Dikatakan, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatokkan Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Nah, akar kata kanon dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 13 itu dia menggunakan istilah patok. Ya, jadi kanon itu dalam bahasa Yunani ini bahasa dari kata kane atau kanon. Ya, itu artinya apa? Patok atau patokan. Ya, jadi patokan atau ukuran. Ya, jadi sesuatu kalau sudah diukur dan sudah mendapatkan hasil yang pasti, makanya dipatok. Ya, dipatok atau dikasih tanda batas. Nah, itu namanya patok atau kanon. Nah, dan kanon itu juga, kata kanon ada di dalam Galatia pasal 6 ayat 16. Dikatakan, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patok ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel, milik Allah. Nah, lagi-lagi kata kanon, akar kata patok di sini adalah kanon dalam bahasa Yunani, itu artinya patok. Jadi, atau dalam bahasa Inggris dia menggunakan istilah meteran ya, atau rule atau kayak ukuran atau mistar atau meteran gitu ya. Jadi patokannya sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan. Nah, itulah namanya kanon. Nah, di dalam Filipi pasal 3 ayat 16 dikatakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi jalan sesuatu yang sudah diarahkan, ya. Jadi jalan yang sudah kita tempuh. Nah, jadi akar kata kanon, ya, atau kanonisasi, akar katanya adalah kanon, dan pengertiannya di dalam bahasa Indonesia itu adalah patok. Ya. Jadi ukuran yang sudah dipastikan, yang sudah ditetapkan, maka itu dipatokkan. Nah, ketika kita berbicara masalah patok Alkitab atau kanon Alkitab, maka kita berbicara masalah batas Alkitab itu dari mana sampai mana. Gitu. Dan itu sudah pasti. Nah, kita dapatkan bahwa batas Alkitab itu adalah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, jadi kitab patok pertama adalah kitab Kejadian, dan patok yang terakhir ada dalam kitab Wahyu. Dan Kejadian sampai Wahyu ini menjadi sebuah ukuran, ya, rule. Ya. Jadi ukuran meteran yang sudah ditetapkan, yang sudah dipastikan seperti itu. Nah, seperti itulah ukurannya. Nah, pertanyaan kita adalah, mengapa kanon itu penting? Dan bagaimana prosesnya? Siapa yang menentukan misalnya kitab Kejadian itu masuk dalam firman Tuhan? Ya. Siapa yang menentukan misalnya Injil Barnabas itu tidak masuk dalam firman Tuhan? Siapa yang misalnya menentukan misalnya ada kitab Makabe, ada kitab tambahan kitab Esther, ya, tambahan kitab kitab Barok, ya, ada Tobit yang Yudit. Nah, kenapa itu tidak dimasukkan dalam firman Tuhan? Kenapa itu tidak dipatokkan masuk dalam firman Tuhan? Nah, siapa yang menentukannya? Bagaimana proses menentukannya?
Bagaimana terjadinya 39 kitab itu? Nah, itu yang dinamakan dengan proses pematokan atau kanonisasi Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara umum kita menemukan ada dua konsep tentang kanon. Yang pertama disebut dengan kanon terbuka. Kanon terbuka adalah percaya bahwa Alkitab masih bisa ditambahkan dengan informasi baru. Ya, jadi dengan info-info yang baru. Jadi Alkitab, maksudnya Kejadian sampai kitab Wahyu masih bisa ditambahkan, ya, dengan informasi-informasi yang baru. Itu pandangan yang pertama. Tetapi pandangan kedua adalah pandangan yang percaya kanon bersifat tertutup. Apa itu kanon bersifat tertutup? Kanon bersifat tertutup artinya percaya bahwa Alkitab sudah selesai. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu sudah selesai dan sudah ditutup. Ya, karena sudah ditutup, maka tidak dibukakan lagi bagi informasi-informasi baru yang lain gitu. Sehingga tidak ada lagi penambahan info baru yang lain yang sifatnya adalah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita melihat kata kanon sendiri, maka istilah kanon terbuka itu sebenarnya itu tidak cocok gitu. Kenapa? Karena kanon itu adalah dari patok satu ke patok satu sudah ditentukan, itulah batasnya gitu. Itu batas yang sudah pasti, ukuran yang sudah pasti, ya, ketetapannya sudah pasti, seharusnya tidak bisa diubah lagi. Itu namanya kata kanon. Sehingga kalau orang mengatakan, oh, kanon terbuka, bahwa Alkitab itu masih bisa ditambahkan dengan informasi baru, sebenarnya itu suatu hal yang kontradiksi atau paradoks gitu. Di satu sisi dibilang ini ukuran pasti, di sisi lain dia kata masih terbuka dengan ditambahkan dengan ukuran-ukuran yang lain gitu. Nah, sehingga sebenarnya kanon terbuka itu adalah konsep yang keliru gitu. Ya, konsep yang keliru. Kenapa? Karena kanon itu sendiri artinya patok yang sudah ditetapkan pasti. Maka sebenarnya kita bilang yang benar itu adalah kanon tertutup. Itu percaya bahwa Alkitab sudah selesai dan sudah ditutup sehingga tidak ada lagi penambahan informasi yang baru. Artinya kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu sudah ditutup, tidak boleh ditambah lagi, tidak boleh dikurang lagi, baik dengan informasi lisan maupun informasi tertulis. Karena dia sudah kanon, ya, sudah ditetapkan. Dan kita adalah kelompok yang percaya Alkitab adalah kanon tertutup. Dan itu diperkuat lagi oleh Rasul Yohanes ketika dia menutup kitab Wahyu, dia bilang tidak boleh ada yang menambah atau mengurangi. Ya, dari isi daripada kitab-kitab ini. Siapa yang menambah atau mengurangi, maka hukumannya akan diperberat katanya. Siapa yang mengurangi atau menambahkan, maka dia diambil dari pohon kehidupan, namanya dari pohon kehidupan katanya. Dari kitab kehidupan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita adalah orang yang percaya kanon itu adalah bersifat tertutup. Nah, coba kita lihat kalau begitu bagaimana prosesnya? Ya. Bagaimana prosesnya Alkitab itu Kejadian sampai Maliaki itu adalah perjanjian lama dan Matius sampai Wahyu itu adalah perjanjian baru. Siapa yang menemukannya? Bagaimana prosesnya? Nah, proses pengkanonan inilah, proses pengumpulan kitab-kitab ini sehingga ditetapkan ini adalah sudah pasti, jumlahnya sudah tetap. Inilah yang disebut dengan istilah kanonisasi. Ya, jadi kanon itu adalah patoknya, prosesnya disebut dengan kanonisasi atau sering disebut dengan istilah kanonisasi Alkitab. Ya, proses pengumpulan, ya, pembundelan Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Nah, itu disebut dengan kanonisasi Alkitab. Dan kita percaya kanonisasi Alkitab adalah kanonisasi yang tertutup. Ya, coba kita lihat proses kanonisasi. Tentu kanonisasi itu ada dua, yaitu kanonisasi Perjanjian Lama dan juga kanonisasi Perjanjian Baru. Nah, karena kita tidak mungkin langsung membahas dua-duanya, maka pada malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat kanonisasi Perjanjian Lama. Ya, jadi kanonisasi Perjanjian Lama atau bagaimana prosesnya pengkanonan atau pengumpulan dan penentuan kitab-kitab Perjanjian Lama itu masuk dalam 39 kitab yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, jadi yang pertama kita bilang bahwa kita melihat kanonisasi Perjanjian Lama atau 39 kitab Perjanjian Lama dari kitab Kejadian
sampai kitab Maleaki. Ya, jadi kanonisasi perjanjian lama sebenarnya untuk kanonisasi perjanjian lama, mengapa kita percaya ke-39 kitab perjanjian lama itu adalah firman Tuhan? Itu ada prosesnya. Jadi proses yang pertama yang Tuhan katakan bahwa Tuhan menyampaikan firman-Nya lewat nabi. Nah, jadi Tuhan berkata bahwa Dia akan menyampaikan firman-Nya lewat para nabi. Ada nabi-nabi yang Tuhan pilih untuk menyampaikan firman-Nya. Jadi firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi ini ada sebagian juga dikumpulkan oleh para nabi dan dikenal oleh bangsa Israel sebagai firman Tuhan. Coba misalnya ini ya. Di Ulangan pasal yang ke-18 ayat 15 sampai ayat 19. Dikatakan seorang nabi dari tengah-tengahmu dan antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, Dialah yang harus kamu dengar. Jadi tetap seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bilang kepada bangsa Israel pada waktu itu bahwa Dia akan memakai para nabi, katanya ya. Jadi Tuhan bilang Dia akan memakai para nabi untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Mengapa? Karena pada waktu itu banyak orang mendengar misalnya dari para nujum, misalnya, mendengar dari para peramal, mendengar dari hal-hal yang lain. Tapi Tuhan bilang tidak, kalian tidak perlu mendengar para peramal, kalian tidak perlu mendengar para ahli nujum. Kenapa? Karena nanti aku akan bangkitkan, katanya, seorang nabi. Aku akan bangkitkan bagimu seorang nabi dan kamu harus mendengarkannya. Kenapa mereka harus mendengarkannya? Karena perkataan nabi sama dengan perkataan Tuhan. Ya. Jadi perkataan nabi sama dengan perkataan Tuhan. Coba kita lihat ya. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, terus, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku, yang akan diucapkan nabi demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi proses pengkanonan Alkitab, perjanjian lama, ya, oleh bangsa Israel, ya, itu diawali dari apa? Diawali dari mereka mengenal siapa nabi yang Tuhan utus. Dan perkataan nabi itu sama dengan perkataan Tuhan. Kenapa? Karena di sini katakan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudaramu. Seperti engkau ini, aku akan menaruhkan firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bangsa Israel itu tahu mana nabi yang Tuhan pilih, mana nabi yang nabi yang bukan dari Tuhan. Ya. Jadi nabi yang Tuhan pilih itu maka dia akan menyampaikan segala firman Tuhan kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, kepada umatnya. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan bilang aku menaruhnya dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi, dan nabi-nabi ini, ya, mereka akan menuliskan. Ya, sebagian firman Tuhan akan mereka tuliskan. Ya, itulah yang menjadi firman Tuhan hari ini. Itu yang menjadi Alkitab kita hari ini. Gitu kan. Nah, memang ada perkataan-perkataan lisan dia yang tidak dituliskan. Ya. Karena Tuhan memang tidak suruh dia untuk menuliskan itu. Tetapi semua yang dituliskan oleh nabi, itu dituliskan. Ya, dituliskan. Dan oleh Musa, oleh Yosua, nanti kita lihat ya, ada tokoh-tokohnya, mereka kumpulkan itu, mereka tahu ini Nabi Tuhan, dia yang berfirman, firmannya ini adalah firman Tuhan, sehingga mereka kumpulkan kitab-kitab itu, ya. Dan nanti pengumpulan inilah akhirnya menjadikan
Alkitab. Ya. Makanya dibilang Tuhan menyampaikan firman-Nya lewat nabi. Itu dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 19. Jadi mereka tahu ini adalah nabi Tuhan, dan biasanya Tuhan ya untuk memastikan bahwa ini adalah nabi Tuhan ya. Biasanya Tuhan kasih tanda ya. Tuhan kasih tanda bahwa dia adalah nabi Tuhan yang perkataannya harus kalian dengar ya. Maka semua yang dikatakan oleh nabi itu pasti akan terjadi. Nah, jadi kalau ada nabi berkata-kata dan itu tidak terjadi, maka itu bukan dari Tuhan. Maka itu namanya nabi palsu. Tetapi nabi yang dari Tuhan, semua perkataan dia pasti akan terjadi. Makanya itu Tuhan kasih tanda khusus supaya orang-orang percaya bahwa dia ini adalah nabi dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang bahwa kalau misalnya ada nabi dan perkataannya tidak terbukti, maka dia harus dihukum mati. Kalau nabi perkataannya tidak terbukti, maka perkataannya jangan diikuti, karena dia adalah nabi palsu. Tapi yang nabi dari Tuhan, semua perkataannya pasti akan digenapi. Ya, makanya di Alkitab jelas berkata bahwa nabi, kalau perkataannya tidak benar, ya dia harus dihukum mati. Kalau nabi perkataannya tidak tergenapi, maka dia adalah nabi palsu. Hanya hari ini banyak orang yang berusaha bernubuat dan sebagainya, tetapi kalau itu tidak digenapi, maka itu adalah seorang nabi palsu. Jadi yang pertama, dalam proses pengkanonisasi Alkitab, Tuhan memakai para nabinya. Yang kedua, proses kanonisasi yang kedua itu secara bertahap. Yang pertama, ya, orang-orang yang mengumpulkan kitab-kitab itu bisa jadi dilakukan yang pertama adalah oleh Musa dan Yosua. Ya, jadi Musa dan Yosua. Musa adalah orang yang menuliskan kitab dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan Yosua adalah orang yang menuliskan kitab Yosua. Ya, salah satu menuliskan kitab Yosua. Jadi Musa dan Yosua minimal mengumpulkan 6 kitab. Nah, jadi Musa dan Yosua minimal mengumpulkan 6 kitab. Dan Yosua ya, dan Musa ya, mereka memelihara kitab itu. Ya, kitab-kitab itu dipelihara oleh mereka. Dan itu nantinya kalau dikumpulkan dengan kitab-kitab yang lain, genaplah 39 kitab. Jadi yang pertama adalah Musa dan Yosua. Yang kedua adalah Yeremia dan Daniel. Ya, jadi kemungkinan tokoh-tokoh yang mengumpulkan Alkitab, ya, tulisan-tulisan para nabi tadi. Ya. Yang pertama tadi adalah Musa dan Yosua. Musa itu menulis 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, plus kitab Yosua. Habis itu Yeremia dan Daniel. Nah, ya, jadi Yeremia dan Daniel ini adalah 2 tokoh yang diperkirakan juga mengumpulkan kitab-kitab itu. Ya. Misalnya kita bisa lihat dalam Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 2. Coba kita lihat ya. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 2. Dikatakan pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel ya memperhatikan dalam apa? Kumpulan kitab. Ya, lihat ya. Memperhatikan dalam kumpulan kitab. Jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Nah, kalau Anda baca Daniel pasal 9 ini, ya, Daniel ingat akan nubuatan Tuhan bahwa bangsa Israel itu akan dibuang ke Babel dan lamanya adalah 70 tahun. Ya. Dan ketika sudah hampir-hampir dekat-dekat ke 70 tahun itu, dia bilang, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab tahun-tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Jadi sebenarnya ketika Daniel berada dalam pembuangan, ingat Daniel itu adalah orang nomor 2 ya, di kerajaan Ahasweros. Atau dia sebagai seorang perdana menteri, dia seorang punya kuasa, sehingga dikatakan Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab. Artinya Daniel waktu itu sudah memiliki banyak kitab. Bisa jadi dia sudah memiliki kitab Musa, dia memiliki 5 kitab Musa, dia memiliki kitab Yosua, dan banyak kitab-kitab yang lain. Bahkan Daniel dengan Yeremia itu hidup sekontemporer atau hidup sejaman.
Nah, Yeremia dan Daniel itu hidupnya seketemporer atau sejaman begitu. Anda bayangkan Daniel sudah memiliki kitab-kitab yang dituliskan oleh Nabi Yeremia. Jadi Yeremia menulis kitab dan Daniel sudah memiliki kitab-kitab itu. Dan ada kata-kata bahwa memperhatikan dalam kumpulan kitab. Nah, di sini kita tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi yang jelas bahwa Daniel memiliki banyak kitab-kitab perjanjian lama yang ada, yang dia miliki. Termasuk salah satunya adalah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Atau yang kita kenal hari ini dengan istilah kitab Yeremia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita bisa lihat di sini? Yang kita bisa dilihat di sini adalah Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Yosua, Tuhan berfirman kepada para nabi-nabi yang lain. Musa mengumpulkan kitab Musa plus kitab Yosua. Jadi Musa dan Yosua mengumpulkan kitab-kitab itu. Daniel juga mengumpulkan kitab-kitab dari nabi-nabi yang lain, termasuk nabi-nabi Yeremia. Dan mereka memelihara kitab itu. Mereka tahu ini adalah firman Tuhan. Mereka tahu ini adalah firman Tuhan. Ya. Sehingga mereka kumpulkan, mereka pelihara itu. Gitu. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Ada tokoh yang ketiga yang diperkirakan salah satu yang mengumpulkan kitab-kitab itu dan dia tahu itu adalah firman Tuhan. Yang ketiga adalah Esra. Dalam Esra 7 ayat 11 dikatakan, inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli Taurat itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Esra juga disebut dengan seorang ahli kitab. Dia adalah imam dan ahli kitab. Dan dia ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi bangsa Israel. Artinya, Esra juga memiliki kitab-kitab. Sehingga dia disebut ahli kitab. Bahkan dia mengerti ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dari mana dia bisa tahu dia menjadi ahli perkataan, ahli perintah firman Tuhan? Karena dia sering membacanya. Nah, apa yang dibaca? Yang dibaca adalah firman-firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel dan kepada para nabi pada waktu itu. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan, Musa mengumpulkan kitab Musa plus kitab Yosua, di Daniel dan Yeremia, ya, mereka mengumpulkan kitab-kitab para nabi-nabi, dan Esra juga mengumpulkan kitab-kitab yang lain. Dan Alkitab tidak mencatat siapa orang yang nanti membuat menjadi satu atau membundelnya, tetapi yang jelas bahwa orang-orang inilah yang terlibat dalam pengumpulan kanonisasi Alkitab. Ya, sehingga Alkitab tetap terpelihara. Ya. Dan terpeliharanya 39 kitab. Jadi baik Musa, baik Yosua, baik Daniel, baik Yeremia, baik Esra, dan tentu ada tokoh-tokoh yang lain. Mereka mengumpulkan kitab-kitab perjanjian lama, sehingga jumlah kitab perjanjian lama itu menjadi 39 kitab. Dan mereka tahu ini adalah firman Tuhan, karena ini dari Nabi Tuhan, yang Tuhan pakai, yang Tuhan kasih tanda kepada mereka, dan mereka tahu bahwa yang lain juga bukanlah firman Tuhan. Jadi secara alami Tuhan pakai mereka untuk mengkanonisasi Alkitab Perjanjian Lama. Ya, jadi kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama. Dan mengapa hari ini kita percaya bahwa kitab-kitab Perjanjian Lama itu yang 39 yang mereka sudah kumpulkan itu adalah firman Allah? Karena kita memiliki otoritas tertinggi. Ya. Otoritas tertinggi yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dia yang adalah Allah, dia yang adalah Tuhan, ya, mempalidasi bahwa ke-39 kitab itu adalah firman Allah. Gitu. Jadi kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita percaya perkataan Tuhan Yesus adalah benar. Gitu. Ya. Jadi kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah, maka kita percaya perkataan Tuhan Yesus adalah benar. Dan Tuhan Yesus berkata, ke-39 kitab Perjanjian Lama itu adalah firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena kitab Perjanjian Lama sudah selesai, ya, pewahyuan Perjanjian Lama itu selesai kurang lebih sekitar 400 tahun sebelum Tuhan Yesus. Itu sudah selesai pewahyuannya. Habis itu, di zaman Tuhan Yesus, itu kanonisasi Perjanjian Lama sudah selesai. 39 kitab itu sudah dibukukan menjadi satu. Gitu. Dan beberapa kali Tuhan Yesus misalnya masuk ke bait Allah gitu. Ketika dia masuk ke bait Allah, dia membuka kitab Yesaya misalnya. Dia menjelaskan ya, tentang
kitab Yesaya misalnya gitu kan. Jadi ada kalanya dia membaca ya kitab Yesaya, dia menjelaskan kitab-kitab itu. Berarti Tuhannya mengakui itu gitu kan. Nah, jadi coba kita lihat ya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa, ini ya, saya kasih tanda merah ya, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa di zaman Tuhan Yesus Kristus, 39 kitab perjanjian lama itu sudah dikumpulkan. Dan Tuhan Yesus ya, mengutip mengutip kitab perjanjian lama. Dia bilang bahwa inilah perkataanku yang telah kusampaikan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Dari mana? Mulai dari kitab Musa, Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, ya, nabi besar dan nabi kecil, ya, dan kitab Mazmur atau kitab Ketubim. Ya, kitab Mazmur itu maksudnya kitab Ketubim. Jadi Tuhan Yesus menggunakan istilah Mazmur untuk menyebut kitab pertama dalam kelompok Ketubim. Nah, jadi begini, Tuhan Yesus sebagai otoritas tertinggi, dia mengakui bahwa kitab Musa itu adalah firman Tuhan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan adalah firman Tuhan. Dia mengakui kitab nabi-nabi adalah firman Tuhan. Dia mengakui kelompok kitab Mazmur, atau yang disebut dengan istilah Ketubim, atau tulisan, itu adalah firman Tuhan. Dan itu ada 39 kitab yang kita miliki hari ini. Jadi kembali saya katakan tadi bahwa kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan dan dia adalah Allah, maka kita percaya perkataan dia adalah benar. Dan dia bilang bahwa 39 kitab yang diwakili oleh kitab Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur itu adalah firman Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus mengakui itu adalah firman Tuhan, maka kita pun mengakui itu adalah firman Tuhan karena dia adalah otoritas tertingginya. Ya. Ingat, Tuhan Yesus adalah Allah. Ya. Dia tidak ragu-ragu berkata salah kepada bangsa Israel kalau mereka salah. Dia tidak ragu-ragu berkata misalnya, oh ini salah, ini bukan kitab, ini bukan firman Tuhan. Tetapi dia menerima kitab perjanjian lama bangsa Israel itu sebagai firman Tuhan. Nah, karena itulah tidaklah sulit bagi kita ya, untuk menerima pengkanonisasi kitab perjanjian lama. Karena Tuhan Yesus adalah otoritasnya. Dan mengapa kita misalnya juga tidak menerima kitab-kitab yang lain, misalnya Deuterokanonika, misalnya ada Tuit, Yubit, ada Makabe dan sebagainya sebagai firman Tuhan. Karena tidak tercatat oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tidak mengakui itu sebagai firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sebagai otoritas tertinggi dia menerima itu sebagai firman Tuhan. Karena kitab perjanjian lama itu sudah beredar di zaman Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sering membacakan, Tuhan Yesus sering mengutip itu sebagai firman Tuhan dan rasul-rasul juga itu mengutip itu sebagai firman Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus misalnya dia bilang ketika dia dicobai, ya ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada yang ngutip kitab Ulangan. Dia bilang ada tertulis. Ya. Jangan engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Nah, dia ngutip lagi perjanjian lama gitu. Jadi dia mengutip perjanjian lama, dia mengaku kitab perjanjian lama itu sebagai firman Tuhan. Dan rasul-rasul juga mengakui itu sebagai firman Tuhan. Ya, jadi, nah makanya kita mengenal dalam bangsa Yahudi itu ada namanya istilah Tanak. Ya, Tanak itu maksudnya apa? Ya tadi ya, kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Nah, kitab perjanjian lama, orang Yahudi itu dikenal dengan istilah Tanak. Ya, Tanak, atau dia kadang pakai H, kadang tidak pakai H. Tanaknya orang Yahudi. Nah, apa itu Tanak? Ya, Tanak itu adalah urut-urutan kitab perjanjian lama orang Yahudi. Ya, jadi urutan-urutan kitab perjanjian lama orang Yahudi. Nah, yang dikutip oleh Tuhan Yesus tadi, Taurat Musa, ya, nabi-nabi dan
Ketubim. Ya, coba kita lihat. Tanak itu dari apa? Tanak itu, T-nya itu singkatan dari Taurat Musa atau hukum Musa. Dan Taurat Musa itu terdiri dari apa? Terdiri dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan Ulangan. Ini adalah 5 kitab Taurat atau 5 kitab Musa, atau dikenal juga istilah dengan 5 kitab Taurat Musa. Karena si Musa lah yang menulis kelima kitab ini. Nah, itu TA-nya ya. Ya. Sedangkan N-nya, N itu Nabium. Nabium, apa itu Nabium? Nabium itu adalah kitab-kitab yang dituliskan oleh kelompok nabi. Jadi kelompok nabi, dan nabi itu dibagi menjadi 2. Ya. Ada yang namanya nabi awal. Nah, nabi awal itu siapa saja? Nabi awal itu ada Yosua, ada hakim-hakim, ada Samuel, ada raja-raja, kitab raja-raja itu ditulis oleh para nabi. Yesaya, Yeremia ditulis oleh Yeremia, dan Yehezkiel. Nah, ini disebut dengan istilah nabi-nabi awal. Jadi TANA-nya sudah ya. Jadi, dan ada juga nabi-nabi kemudian. Jadi nabi-nabi kemudian itu siapa saja? Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maliaki. Nah, jadi itu dihitung sebagai satu kitab oleh orang-orang Israel. Aja orang Yahudi itu ke-12 ini, 12 nabi-nabi ini, atau sering disebut dengan istilah nabi-nabi kecil ini, itu dihitung menjadi satu kitab, ya, satu bundel kitab. Ya. Jadi kita akan lihat ya. Nah, tadi TA-nya sudah, NA-nya sudah, sekarang K. K-nya itu apa? K itu adalah ketubim atau tulisan yang dikutip oleh Tuhan Yesus dengan Mazmur. Jadi menyebut awal untuk menyatakan semuanya. Ya. Jadi dia bilang, tidakkah kamu tahu semua yang tertulis tentang aku dalam kitab apa? Kitab Taurat Musa, ya, 5. Kitab nabi-nabi katanya, ini tadi ya, Yosua, hakim-hakim, Samuel, raja-raja, Yezkiel, Yeremia, dan Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maliaki, dan Mazmur. Ya, Mazmur itu adalah ketubim atau tulisan gitu. Dan mana kelompok-kelompok ketubim? Yaitu ada Amsal, Ayub, Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, Ester, Daniel, Esra, dan Tawarik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus sebagai otoritas tertinggi ya, dia mengutip. Dia bilang semua yang tertulis tentang aku dalam apa? Dalam Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi, dan dalam kitab ketubim. Itu sama dengan dia mengakui Taurat Musa itu adalah firman Tuhan, dia mengakui nabi-nabi itu adalah firman Tuhan, dia mengakui bahwa Mazmur atau tulisan itu, ya, ketubim itu semuanya itu adalah firman Tuhan. Dan dia tidak mengakui kitab-kitab lain pada waktu itu sebagai firman Tuhan. Nah, jadi Yesus Kristus mempalidasi Tanak itu orang Yahudi itu sebagai firman Tuhan. Ya. Jadi ke-39 kitab perjanjian lama itu adalah firman Tuhan. Gitu. Jadi itu yang tertulis hari ini. Mungkin Anda berkata, loh, bukannya orang Yahudi kitabnya itu ada 24. Kenapa kita ada 39? Ya. Ya, sebenarnya kita bilang begini, ya. Ya, orang Yahudi ya, punya kitab perjanjian lama secara urut-urutan itu berbeda dengan kita. Ya. Kalau mereka permulaan itu kitab Kejadian, ya. Akhirnya itu kitab Tawarik. Ya. Jadi akhirnya itu kitab Tawarik. Ya. Dan jumlah mereka itu 24 kitab. Kalau jumlah kita 39 kitab. Nah, itu perbedaannya ya. Terus punya kita bagaimana? Ya. Alkitab kita itu diawali di kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Maliaki. Loh, kok bisa berbeda? Ya. Dan punya kita itu ada 39 kitab. Ya, Anda bertanya, loh kok bisa berbeda? Ya, kita bilang sebenarnya itu hanya perbedaan penyusunan dan perbedaan pengelompokan. Ya. Jadi, ini adalah tanaknya orang Yahudi, sedangkan Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia yang kita pakai, ya, itu dia mengambil dari
Septuaginta. Jadi Septuaginta, ya, jadi pernah diterjemahkan, ya, Alkitab Perjanjian Lama, ya, ke dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan istilah Septuaginta. Dan di Septuaginta itu urutannya tidak seperti di urutan Tanakh. Ya. Kalau Tanakh itu Taurat dulu, nabi-nabi baru Ketubim. Sedangkan di Septuaginta, ya, dia Taurat dulu, Ketubim baru nabi-nabi. Makanya kalau di Tanakh itu Taurat dulu, Kejadian, nabi-nabi, baru yang terakhir adalah Ketubim, kelompok Ketubim. Nah, kalau kelompok terakhir Ketubim, maka yang paling terakhir adalah kitab Tawarik. Sedangkan yang kitab kita hari ini adalah Taurat Musa, Ketubim, baru Nabium. Nah, karena Nabium, maka yang paling belakang adalah kitab Maleakhi. Sebenarnya itu hanya bedanya ada di mana? Bedanya itu hanya di pengelompokannya. Isinya sama, isinya tidak ada beda sama sekali. Terus punya kita, jumlah kitabnya itu adalah 39. Ya. Punya mereka, jumlah kitabnya ada 24. Ya. Kenapa mereka 24? Kenapa kita 39? Ya. Saya jelaskan dulu ya. Punya mereka 24, kenapa? Karena pertama, di Alkitab kita 1 Samuel dan 2 Samuel itu dibagi, 1 raja-raja dan 2 raja-raja dibagi, ya. Dan 1 Tawarik dan 2 Tawarik. Ya. Tapi kalau mereka, Samuel dijadikan 1, jadi bukan 1 dan 2 Samuel, tapi Samuel. Ya. Dan di kita 1 dan 2 raja-raja, di mereka itu raja-raja saja. Dan di kita juga 1 dan 2 Tawarik, di mereka hanya Tawarik saja. Nah, jadi di situ ada sudah perbedaannya ada berapa? Ada 3. Ya. Jadi kalau 39 jadi 36. Tetapi bukan hanya itu saja. Anda lihat dalam kelompok Nabium ini, ya, nabi kemudian ini, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleakhi, ini dihitung sebagai satu kitab. Nah, jadi oleh orang Yahudi itu dihitung sebagai satu kitab. Jadi kalau kita mau hitung, misalnya mulai dari kitab Kejadian, ya, kita mau hitung mulai dari, misalnya dari kitab Kejadian, ya, jadi hitungnya seperti ini. Kejadian sampai Ulangan itu ada 5, tambah Yosua 6, Hakim-Hakim 7, Samuel 8, Raja-Raja 9, 10 Yesaya, 12 Yeskiel, ya. Plus yang Nabi kemudian 13, 14 Mazmur, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ratapan, Pengkhotbah 21, Ester 22, 23, dan 24. Coba saya hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, ya, 25, ya, 24 ya. Ya, 24, ya, hitungan jadi 24. Nah, jadi di orang ini, di orang Yahudi itu ada 24. Sebenarnya isinya sama, hanya beda pengelompokannya dengan penyusunannya. Ada yang Nabium di tengah, ada yang Nabium di akhir. Nah, yang di kita adalah Nabium yang di akhir. Tapi isinya sama, isinya adalah sama. Dan, nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kita melihat ada pengelompokannya itu. Ya. Jadi pengelompokannya berdasarkan 39 kitab itu. Ya. Dan 24 kitab bangsa Israel dengan 39 kitab kita itu sama saja, tapi hanya pengelompokannya saja. Jadi tokoh-tokoh itulah Musa, Yosua, Daniel, Yeremia, dan Esra. Dan ada tokoh-tokoh lain yang akhirnya mengumpulkan kitab itu, dan kumpulan itu akhirnya dibukukan menjadi satu kitab yang kita kenal hari ini dengan istilah Perjanjian Lama, diterima oleh bangsa Israel, diterima oleh Tuhan Yesus, diakui oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. Sehingga rasul-rasul sering mengutip kitab Perjanjian Lama, itu sama dengan mereka mengakui kitab Perjanjian Lama itu adalah
firman Tuhan. Dan karena itulah, maka hari ini kita juga percaya ke-39 kitab itu adalah firman Tuhan. Atau 24 kitab dalam Tanakh orang Yahudi itu adalah firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan, itu dasarnya ya. Kita menerima kanonisasi itu. Dan kita menolak kitab-kitab yang lain. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengutip. Mereka tidak pernah menerima itu. Dan orang Yahudi juga tahu itu bukan firman Tuhan. Ya, makanya dikatakan tadi, Tuhan kasih tanda kepada nabi-nabi. Coba kita lihat ya. Ulangan 13 ayat 2-3. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya pada kamu itu terjadi, maka ia membujuk, marilah kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengar perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencobai kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ya, jadi katanya seorang nabi kalau dia berkata-kata harus terjadi. Dan Tuhan kasih tanda kepada mereka. Tapi kalaupun tanda ada, tapi dia membujuk untuk melakukan suatu hal jahat, itu bukan nabi yang benar. Maksudnya Tuhan pakai para nabi, dan tokoh-tokoh tadi mengumpulkannya itu, mereka menyimpan itu, dan simpanan itu nanti dibundel, ya, atau dibukukan menjadi 24 kitab Tanakh, dan dari Tanakh itu nanti diterjemahkan ke Septuaginta, dan berakhirlah 39 kitab Perjanjian Lama hari ini. Dan Tuhan Yesus mengakui semua yang tertulis dalam kitab-kitab itu tentang dia. Berarti dia mengakui itu adalah firman Tuhan. Karena dia ada otoritas tertingginya, dia adalah Allah mengakui firman Tuhan, maka kita pun menerima ke-39 kitab itu sebagai firman Tuhan. Ya. Nah, dan kita bilang bahwa orang Yahudi Tuhan percayakan firman Allah. Coba kita lihat, misal dalam Roma pasal 3. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Dia bilang apa? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda membaca Roma pasal 2, pasal 3, ini berbicara bahwa semua orang telah berbuat dosa, termasuk orang Yahudi pun orang berdosa. Jika orang mulai mempertanyakan, kalau gitu apa kelebihannya orang Yahudi? Oh, Tuhan Paulus bilang banyak. Ya, Tuhan Paulus bertanya, di sini jawab, banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi firman Allah itu dipercayakan kepada bangsa Israel. Gitu. Oleh sebab itulah kitab yang dipelihara, yang dipegang teguh oleh bangsa Israel, itu adalah firman Tuhan. Jadi itu adalah firman Tuhan. Yang sudah dikanonisasi. Ya, di zaman Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengakui itu sebagai firman Tuhan, maka hari ini pun kita menerima itu sebagai firman Tuhan. Dan apa yang tidak mereka akui sebagai firman Tuhan, kita pun tidak mengakui itu sebagai firman Tuhan. Jadi secara sederhana, bahwa Tuhan memakai para penulis Alkitab, para nabi-nabinya, untuk mengumpulkan firman itu, nanti dikumpulkan, dibundelkan, itu dibacakan di sinagog, di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, itu dipelihara, itu disalin mereka, terus-menerus disalin terus, sehingga sampailah di zaman Tuhan Yesus. Dan kitab 39 kitab itu utuh. Ya, utuh di zaman Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengakui itu sebagai firman Tuhan. Nah, jadi itulah proses sederhana, singkat. Ya. Bagaimana akhirnya firman Tuhan itu ada di tangan kita dan ya, itu diakui sebagai firman Tuhan. Ya, oke. Demikian pembahasan kita di malam hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan,